Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel tutorialku. Pada video kali ini kita akan membahas langkah-langkah untuk upload produk di katalog versi 6. Berikut tutorialnya. Nah, ini pertama dipastikan bahwa Bapak Ibu sudah sukses untuk pendaftaran akunnya ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu belum mendaftar, silahkan simak di video yang ini. Cara mendaftar katalog versi 6 bagi penyedia part 1 dan part 2. Nah, kalau sudah sukses, Bapak Ibu login di akun.inaprog.id, lalu masukkan username dan passwordnya, lalu klik login. Nah, untuk login ini saya skip ya. Jadi ini langsung masuk ke akunnya. Kalau sudah masuk, tampilannya seperti ini. Lalu klik di manajemen akses ini, lalu pilih platform. Nah, kalau sudah sukses, mesti tampilannya seperti ini, sudah ada sistem manajemen penyedia. Lalu klik pilih, seperti ini, manajemen akses, oke, sistem manajemen penyedia. Nah, tampilannya seperti ini, lalu klik selanjutnya. Nah, setelah itu lalu masuk ke produk, lalu ke daftar produk. Nah, di sini biasanya di sini sudah ada produk-produk dari katalog versi 5, jadi udah otomatis termigrasi. Namun apabila masih ada produk yang tertinggal, bisa klik migrasi produk di katalog V5 ini. Nah, ini sudah tidak tersedia karena produknya sudah termigrasi semua. Jadi ada 2 produk yang sudah otomatis termigrasi. Nah, lalu selanjutnya, apabila kita ingin menambah produk, kita klik tambah produk ini, lalu pilih kategorinya. Ini wajib diisi ya kategorinya. Nah, kategorinya disesuaikan dengan KBLI. Jadi KBLI saya itu adalah perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar 47611. Nah, ini apabila saya masuk di kesehatan, misalnya ini ya. Nah, ini KBLI tidak sesuai dengan kategori tersebut. Atau misalnya saya masuk ke alat tulis ya. Nah, ini perlengkapan alat tulis. Misalnya saya mau memasukkan alat tulis, lalu misalnya apa ya? Misalnya kertas ya, kertas A4. Nah, ini ternyata saya juga tidak sesuai nih di sini. Kira-kira kendalanya apa ya? Nah, kita cek di alat tulis yang lain, misalnya di alat tulis lainnya. Nah, ini sesuai ini. KBLI saya 47611, berarti di sini ada. Tapi kalau yang di kertas tadi, di kertas itu ini. Nah, ini KBLI-nya tidak ada yang dagangan eceran yang 47611 tadi. Nah, itu kalau misalnya mau mengecek di KBLI-nya itu sesuai kategorinya, bisa masuk ke bantuan gitu Bapak Ibu. Jadi ini di sini ada bantuan, pusat bantuan. Lalu di sini ada panduan pengguna. Lalu yang panduan penyedia, lalu yang dokumen pengumuman penayangan produk. Nah, di sini misalnya perlengkapan alat tulis. Nah, ini kalau mau mengecek KBLI-nya. KBLI yang dipersyaratkan di alat tulis ini, berarti yang ini. Jadi yang 47611 sesuai kategori tingkat 3-nya itu tidak semua ya. Kayak kertas tadi ternyata nggak masuk di 47611. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan pendaftarannya, kita pilih yang alat tulis lain. Nah, di sini misalnya saya masukkan, maaf, ini saya ganti aja yang pulpen aja ya. Pensil. Misalnya di sini
pensil Faber-Castell. Lalu bisa upload produknya, lalu kita masukkan di foto utama, kita masukkan produknya. Faber-Castell. Oke. Lalu video, kalau ada videonya, URL video produk, nggak ada link YouTube-nya atau dari sosial media boleh. Lalu di sini deskripsinya dijelaskan harga satu pak terdiri dari 12 pieces. Harga merupakan harga per pak. Nah, di sini bedanya dengan versi 5, untuk kode KBKI sudah otomatis muncul ya. Di sini misalnya saya pilih yang ini. Lalu PDN-nya ini dikira-kira aja. Ini berarti lokal ya, diproduksi ini saya kira-kira aja ya, diproduksi di sebagian ya, ke seluruh aja ini. Terus tenaga kerjanya sebagian tenaga kerja Indonesia, seluruh bahan baku dalam negeri. Sertifikat TKDN ini bedanya dengan versi 5, dia sekarang harus tahu nih. Jadi sertifikat TKDN itu sudah ada pemiliknya, jadi tidak bisa sembarang dipakai orang. Jadi kita tidak ada dulu aja. Lalu SNI misalnya ada, di klik. Nah, misalnya di sini Faber-Castell, mereknya Faber-Castell adalah ini nomor permohonan. Ini tidak ada aja. Lalu spesifikasi produknya. Ini misalnya for komputer misalnya. Struktur harga bisa dipilih tersedia atau tidak. Ini saya pilih tidak. Lalu informasi lainnya kalau ada. Lalu label produk ramah lingkungan. Ini saya klik memiliki. Lalu pengaturan pajak. Nah, ini PPN ya, PPN-nya bisa 0, bisa 11%, saya pilih yang 11. Lalu varian di sini kalau ada varian lainnya, misalnya warna atau ukuran atau apa gitu, tapi di sini saya kosongkan aja. Minimum pembelian misalnya saya ingin yang beli itu minimal 10 ya. Jadi minimal pembelian 10, harga satuan. Ini jadi harga satuan belum termasuk PPN yang ditulis di sini. Misalnya saya tulis 45.000. Nah, nanti yang termasuk PPN 49.950. Jadi kalau ada pajak yang lain, misalnya PPH atau pajak daerah, bisa diikutkan di harga satuan ini. Nah, ini 45.000 misalnya dia belum termasuk pajak daerah nih atau pajak atau PPH. Jadi kita masukkan 50.000 misalnya. Nah, ini misalnya harga grosir. Misalnya yang beli grosir dia lebih murah, bisa ditambahkan di sini. Tapi ini saya hapus saja. Lalu ini stok nih, stok yang ada di gudang kita ada berapa? Misalnya saya punya 100 ya. Lalu satuan barang ini per pak ya, per pak tidak ada, berarti misalnya bisa saja ya. Lalu pre-order. Nah, pre-order ini artinya pesan dulu ya, pesan dulu baru produk itu dibuat, misalnya kayak meubiler atau yang lain. Nah, itu bisa diaktifkan untuk pre-ordernya. Lalu berat produk misalnya 250 gram. Lalu ukuran produk kira-kira aja setelah ini ya, setelah dikemas ya. Setelah dikemas, lebar misalnya 5, tingginya 1 cm. Nah, ini di opsi pengirimannya ada 2, standar dan custom. Nah, ini tadi harusnya udah diatur sih pas pembuatan akun in-house-nya di sini di kode penyedia ini. Nah, ini pilih yang standar aja. Lalu struktur harga ini kalau ada bisa diunggah. Ini misalnya untuk konstruksi itu ya. Lalu produk
label produk ramah lingkungan, kalau ada bisa diunggah di sini. Nah, ini bisa langsung simpan aja. Ini kalau mau cek kembali, diklik cek kembali, tapi ini ya simpan aja. Nah, ini produk berhasil disimpan dan sudah tayang. Nah, jadi kalau produk yang migrasi dari e-katalog 6 itu secara default dia tidak tayang seperti ini. Nah, ini jadi datanya belum lengkap. Jadi kalau misalnya migrasi dari katalog versi 5, dia harus diedit dulu biar produknya itu bisa tayang. Nah, sekian Bapak Ibu tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu Bapak Ibu dalam mengelola produk di katalog versi 6. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe agar tidak ketinggalan video informatif lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.